Aduh, saya masih belum bisa move on dengan lagu tadi Stand By Me, sahabat Sonora masih merinding karena kalau tadi Anda simak betul-betul ada sedikit noise-noise dikit ya karena kita putarkan langsung dari Piringan Hitam yang kita mainkan langsung dari studio Sonora Jakarta. Dan ini spesial kami putarkan pada sore hari ini sebagai pemanasan, warming up karena kita mau ada event spesial di tanggal 28 di Rumah Kopi, di mana kita akan memutarkan lagu-lagu langsung dari Piringan Hitamnya dengan nuansa heritage Rumah Kopi di Gunawarman ya. Yes. Dan nuansa klasik. Betul. Itu dia. Saya nemu kata klasik, Mas Denis. Terima kasih. Saya sudah bersama Mas Denis Surya, Marketing Communication Manager Rumah Kopi. Apa kabar Mas Denis? Baik sekali Mas, senang banget bisa diajak ke Sonora. Suaranya udah radio banget loh. Udah sering sepertinya ya. Jadi Mas Denis, Rumah Kopi akan berkolaborasi dengan Sonora di tanggal 28 nanti. Betul. Spill dikit deh untuk sahabat-sahabat Sonora biar nanti pada datang ikut meramaikan keseruan acara di sana gitu ya. Oke, jadi kita nanti akan ada kolaborasi Mas sama Sonora. Jadi Sonora kan kemarin baru launching program ya Mas ya. Namanya Piringan Hitam dan matching banget sama yang biasa dilakukan sama Rumah Kopi. Kita punya namanya Analog Brew ataupun juga Experience Vinyl atau Piringan Hitam. Oke. Jadi harapannya sahabat Sonora dan teman rumah kalau kita bisa nyebut teman rumah untuk bisa hadir, untuk bisa bareng-bareng experience Piringan Hitam dari koleksi Sonora yang banyak banget itu. Sambil ngopi-ngopi menikmati lagu langsung dari Piringan Hitam. Yes, experience-nya dahsyat sih Mas itu. Itu kayaknya akan seru banget ya Mas ya. Dan klasik heritage dan penuh nostalgia karena lagu-lagunya memang everlasting banget ya. Mas pilihan Dennis, dari musik directornya Sonora, Devi Hoseliko yang hadir nanti ya. Dan Rumah Kopi, cerita dikit dong Mas Denis tentang Rumah Kopi ini kan dengan sekarang sudah berapa cabang ya? Tidak hanya di Gunawarman ya. Sekarang ini kita 6 Mas. 6 kita sudah ada 6 outlet Rumah Kopi di Jabodetabek. Jadi pertama itu ada di Carstens Mall, ada di area Gading Serpong BSD, ada Carstens Mall, lalu juga ada di Baik Tower, bersama juga dengan Rumah Kopi Academy. Jadi kita itu selain punya outlet, kita juga punya sekolah, untuk dari mulai barista, dari mulai hulu ke hilir. Jadi kayak ada roastery sampai akhirnya latte art. Kita punya sekolahnya, itu ada di area Gading Serpong BSD. Lalu kita ada di Gunawarman, tempatnya nanti acara terus juga ada di Puri Indah Mall 2. Ada juga di Peak. Ada juga di BMW. Jadi kayak outlet kita yang terbaru di BMW. Lalu yang di selatan juga kita ada di ada experience coffee cart itu di The Dome. Di Permata Hijau. Jadi ini ada di selatan, di pusat, di utara, di barat juga ada. Semuanya untuk menjangkau sahabat-sahabat Sonora atau teman rumah untuk bisa menikmati kopi dengan nuansa yang berbeda. Nuansa klasik, nuansa heritage dan juga experience. Outlet itu berarti semacam coffee shop sebetulnya atau saya nyebutnya apa nih? Sebenarnya restoran Mas. Jadi restoran kita sendiri biasanya sebutnya rumah, tetap rumah karena kita itu sangat cinta sama budaya Indonesia. Otomatis kita sajikan makanan spesial Indonesia bersama juga dengan kopi spesial Indonesia di sana. Jadi kalau orang datang ke sana tuh seperti home sweet home gitu ya, seperti datang ke rumah gitu ya. Suasananya, kursi-kursinya memang didesain nyaman seperti rumah kita pulang gitu ya. Harapannya seperti itu. Seperti itu ya. Harapannya seperti itu karena kita itu ada 2 jenis rumah kopi sih Mas. Jadi ada heritage. Jadi yang heritage itu ada di Carstens Mall, lalu juga ada di Pantai Indah Kapuk 2, itu tipenya heritage, jadi nuansa-nuansa lebih heritage. Lalu juga yang lainnya ini experience Mas, jadi kayak bercampur dengan modern, apalagi yang Gunawarman karena areanya sangat lifestyle, jadi kita harus cari tempat yang instagramable betul kan Mas ya. Jadi kayak semua segmentasi bisa masuk nih. Gen Z bisa foto gitu. Milenial bisa menikmati, baby boomers dan semuanya bisa datang ya. Tinggal pilih mau nuansa yang heritage ada, yang lebih modern ada begitu ya. Betul. Kalau mau sporty bisa banget nanti di Dome. Ada yang kita coffee experience-nya itu. Ada barbelnya maksudnya gimana? Bukan. Kita ada coffee, kita lagi buka semacam pop-up coffee cart di salah satu tempat padel di Permata Hijau namanya The Dome. Jadi kita kalau misalnya mau cobain rumah kopi sambil abis main padel bisa juga.
Keren, inovatif banget ya. Jadi relate dengan kondisi saat ini. Betul, Mas. Di mana ya olahraga juga part of lifestyle di Betul. saat ini ya. Dan rumah kopi ini sudah eksis dari tahun berapa, Mas? Di Jakarta ini. Jadi rumah kopi ini tuh sudah ada dari 2023, Mas. 2023, oke. Berarti hampir 3 tahun. Betul. Ya. Hampir 3 tahun kita ada di Jakarta ini. Kalau sampai membuka outlet setiap tahun begitu ya, sampai sekarang hadir 6, bahkan mungkin akan terus bertambah. Berarti antusiasme pada saat rumah kopi satu pertama buka itu cukup ini ya, Mas, dari masyarakat ya. Cukup menyambut baik begitu ya. Cukup baik sih, Mas, karena balik lagi sekarang kan udah ada yang namanya specialty coffee ya, Mas ya. Jadi kayak kecintaan orang sama, mungkin banyak beberapa orang yang akhirnya move ke kopi, makanya yang dulunya mungkin lifestyle-nya dengan alkohol tapi sekarang jadi lebih ke kopi, kerasa banget. Apalagi sekarang udah ada specialty coffee ataupun juga kopi kopi-kopi yang mungkin rasa taste-nya itu sebenarnya bisa sangat dibedain, kayak origin A sama origin B itu beda. Itu bisa banget ditemuin di rumah kopi. Tapi Indonesia kalau rumah kopi itu. Jadi semuanya ini murni produk Indonesia. Betul. Ini yang seru sahabat Sonora. Jadi memberdayakan petani-petani hasil pertanian kopi di Indonesia dari barat, dari ujung ke ujung ada semua, Mas. Sejauh ini kita baru ada 10 biji kopi, Mas. 10 item SKU yang kami kemas dalam beberapa jenis biji kopi. Jadi ada coffee tints. Coffee tints itu semacam coffee tints itu kalengan gitu, Mas, itu tuh 500 gram. Lalu juga ada coffee bag itu 200 gram. Lalu juga ada coffee kapsul, ada coffee drip yang sebenarnya itu selain bisa didapatkan di rumah coffee outlet, terdapat juga di beberapa modern trade kayak Papaya, Kemcik dan beberapa superstore lainnya sih di Jakarta itu bisa. Mas Denis, berarti ini ada kopi yang memang bisa dinikmati di rumah kopi langsung, tapi ada juga yang bisa dibeli karena sudah dikemas ya. Betul. Untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh, sebagai hadiah, itu ada juga ya, Mas? Ada juga, Mas. Ini bentar lagi mau Natal, bisa dibuat parcel juga ya? Bisa kita ya? Udah launching hampers juga, Mas. Nah, ini dia. Ini lagi bentar lagi musim nih. Betul. Mas Daniel sibuk ngebungkusin hampers. Iya, ngebungkusin tim-tim. Kita lagi coba deliver beberapa hampers, termasuk kita sebutnya kopi diplomasi karena kan biji kopinya kita Indonesia banget, Mas. Kalau misalkan ada lihat packagingnya sendiri, ada cerita dari setiap daerahnya. Means kayak kita punya jenis kopi itu ada Anak Daro, itu tuh lagu daerah dari Minangkabau. Itu ada cerita dibungkus. Ada ceritanya. Jadi harus banget datang sahabat Sonora ke rumah kopi. Siap. Buat diceritain sama semua orang rumah, diceritain dari Sabang sampai Merauke. Dan diplomasi tadi. Jadi kalau mau berdiplomasi dengan calon mertua Anda dengan hampers kopi dari rumah kopi, bisa juga ya, Mas? Bisa. Oke. Yang menarik selain juga tadi resto, konsepnya ada kopi yang pasti sebagai sajian utama, ada rumah kopi akademi. Betul. Ini sekolah. Tadi sudah di-spill dikit, ini dari hulu ke hilir cerita nih, Mas. Jadi ini daftar, ada murid-murid yang belajar di sana, ada gurunya atau gimana, Mas, proses pembelajaran di rumah kopi akademi ini? Betul. Jadi salah satu bentuk rumah kopi peduli edukasi. Kita ini selain punya 1000 sarjana petani, dibantu dengan yayasan grupnya kita. Jadi di bulan terakhir kemarin kita itu bekerja sama dengan Yayasan Merah Putih, itu grupnya kami juga. Akhirnya kita memberikan beasiswa kepada universitas yang universitas pertanian. Yang kita highlight sendiri karena origin kopi sih, Mas. Jadi kemarin itu di daerah Temanggung. Jadi di Temanggung ada kita support juga sarana edukasi termasuk juga beasiswa, Mas. Kemarin ada. Lalu selain itu kita pun juga karena kita care itu sama biji kopi Indonesia, Mas. Jadi kita harapannya biji kopi rumah kopi ini tuh bisa di-brew dengan baik, bisa menjadi kopi yang bercerita dengan baik. Makanya kita punya rumah kopi akademi. Di sana itu ada kelas, mulai dari kelas barista awal, jadi kayak starting leveling itu beginner sampai advance. Lalu juga ada latte art, lalu juga ada cup tester, lalu juga ada sensori dan
pokoknya kelas-kelasnya banyak dan itu dibuka untuk umum. Dan kalau misalkan karena kan kita juga ada di ranah B2B ya Mas ya, untuk beberapa klien rumah kopi yang menggunakan biji kopi rumah kopi sudah pasti mendapatkan fasilitas sekolah dari Rumah Kopi Academy. Jadi lulus dari situ harapannya mereka juga bisa menjadi entrepreneur yang bisa berdiri gitu ya, mandiri. Betul. Gitu ya. Wow. Mungkin kalau Mas mau buka coffee shop, mau banget. Nah, mau modalin. Bisa banget. Belajar di Rumah Kopi Academy. Ada lagunya Mas. Apa tadi Sekar itu kan, sepeduli itu gitu ya Rumah Kopi sampai memikirkan sampai akhirnya berdiri Rumah Kopi Academy ini ya. Yes. Kita lanjut lagi nanti Mas tentang kegiatan kita kolaborasi dengan Sonora. Betul. Ini program yang seru banget di tanggal 28 nanti ya. Tapi di segmen yang kedua kita akan jeda dulu. Tetap bersama kami bersama Rumah Kopi Mas Denis Arya. Ada dari Surya, Marketing Communication Manager dari Rumah Kopi di Ngopi Sore hari ini. Setelah Stand By Me, tadi barusan lagu Krisya. Judulnya apa tadi ya? Aku Cinta Dia. Terima kasih teman-teman digital, teman-teman medsos, Mbak Is, terima kasih Mbak Adis. Dan yang pasti itu juga lagu yang kita putarkan langsung dari Piringan Hitam di Studio Sonora Jakarta. Kalau Anda mau lihat seperti apa keseruannya, bisa melipir ke Instagram Sonora di @sonorafm92 dan TikTok juga ya. Kita live streaming suasana di studio memutarkan langsung lagu-lagu sore hari ini langsung dari Piringan Hitam dengan vinil-vinil koleksi Sonora dari tahun berapa tuh ya Mbak? 70, 80. Iya, pokoknya saya juga belum lahir mungkin ya, Mas Denis ya. Tapi ini seru, kolaborasi kita di tanggal 28 nanti. Ada judulnya apa tadi? Analog Brew. Analog. Ini ada singkatannya ternyata ya. Apanya Mas? Salah ya? Bukan. Ada Mas. Analog Brew itu nggak ada singkatan. Jadi lebih ke how to kita sesuatu yang analog Mas. Jadi kayak Piringan Hitam ini adalah salah satu analog yang harus di rediscover, harus lagi diceritain lagi nih ke generasi sekarang. Dilestarikan begitu ya. Betul sekali Mas. Oke. Jadi ini memang betul-betul di tengah digitalisasi ternyata ada yang masih memikirkan tentang analog ini ya. Iya, selain Sonora, Rumah Kopi juga Mas. Nah, brew berarti dengan kopi ya pastinya. Ya, sedang dengan kopi. Nah, betul. Kita akan seharian di sana atau gimana nih Mas ceritanya Mas? Ya. Jadi kalau analog brew itu to be honest adalah our monthly event Mas. Jadi itu adalah event kita bulanan di Rumah Kopi Gunawarman tepatnya. Sebenarnya sudah bulanan ya? Ya, sudah bulanan. Hanya saja kalau misalkan spesial 28 ini kan kita berkolaborasi dengan segmen barunya Sonora yang baru launching kemarin, Piringan Hitam. Siap. Karena kami rasa ini matching banget, pas banget. Sama-sama melestarikan sesuatu yang analog. Kenapa enggak yuk kita bikin activation bareng. Makanya Analog Brew bersama Piringan Hitam Sonora. Karena source-nya tuh dari pilihan Piringan Hitam Sonora semua kan Mas gitu. Dan ini very first time ya. Betul. Dengan Piringan Hitam ini, konsep seperti ini. Kalau Piringan Hitam karena memang Analog Brew itu selalu pakai piringan hitam Mas. Jadi biasanya di bulanan eventnya kita itu source-nya Piringan Hitam itu dari lokal store. Jadi kayak misalkan ada salah satu store Piringan Hitam di Pasar Santa misalkan. Nah, salah satunya itu adalah DJ yang nanti akan kurasi. Itu adalah Samsons. Itu juga beliau adalah salah satu record store label Piringan Hitam. Nah, biasanya kita bekerja sama dengan record store Piringan Hitam. Nah, kali ini kita sama Sonora. Koleksi Sonora tuh banyak banget. Betul. Di belakang sana ya Mas kalau Mas. Aku udah lihat kemarin Mas. Ikut ngelihat nih kayak wah bagus-bagus ternyata Mas. Sayang kalau tidak tapi anak-anak Gen Z sekarang juga banyak loh Mas yang sudah mulai tertarik dan interest dengan analog-analog Piringan Hitam gitu ya. Ada komunitas khususnya yang juga memutarkan lagu dengan piringan. Katanya sensasinya beda katanya. Betul. Dengan kualitinya beda sih Mas. Kualitinya beda. Mungkin suaranya sendiri. Mungkin kalau mungkin orang yang punya kepekaan dalam banget ya, audio terasa banget ada sensasi yang beda gitu dari Piringan Hitam ini, walaupun secara quality juga nggak kalah nih sebenarnya sama digital. Apalagi kan kalau sekarang digital udah sangat bercampur efek-efek banget kan Mas ya. Betul. Piringan Hitam ini tuh ibaratnya menjadi salah satu experience baru buat Gen Z yang mungkin nggak pernah tahu apa namanya itu piringan hitam atau enggak misal Walkman dulu atau enggak kaset dan segala zaman sebagainya. Itu ya. Saya jadi inget bener-bener kaset Walkman ya dan kalau zaman sekarang tuh di foto tuh ada filter, ini nggak ada filter real. Betul. Real ya, jadi memang asli gitu ya. Betul, Mas. Asli dari piringan hitam kita langsung. Sesuatu yang mungkin sekarang antik, unik.
unik. Ya meskipun sekarang sudah banyak komunitas yang suka gitu ya, tapi kalau Anda mau lihat koleksinya, lagu-lagunya diputar sambil menikmati kopi di rumah kopi. Dan koktail juga ada Mas. Koktailnya juga ada. Betul. Nah ini seru. Jadi pilihannya banyak ya. Banyak banget. Sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Betul Mas. Nah acaranya dari pagi. Acaranya dari sore sih Mas. Jadi sore, selain mungkin ada yang kami tangkap sendiri, selain ada launchingnya juga secara offline di Piringan Hitam Sonora, kita juga nanti akan ada ngobrol sih Mas sama musik directornya Sonora juga, yang akan di play saat Analog Brew event tersebut adalah lagu-lagu yang memang hits pada zamannya dulu di Sonora, yang dikurasi langsung oleh musik directornya Sonora udah pastinya. Jadi kayak apa nih sebenarnya lagu-lagu yang dulu berjaya di top 5 ya Mas. Top 5 lagu tahun berapa akhirnya bisa didengerin lagi, mungkin yang udah lupa, yang pengen bener balikin lagi memori dulu tuh dengerin lagu ini tuh waktu ngasih surat cinta ke siapa ya Mas ya. Boleh banget datang aja. Lagunya Chrisye Indonesia ataupun juga lagu luar juga bisa. Dan di hari tersebut juga salah satu icon DJ-nya kita yang biasa kurasi dari record store-nya itu Samson juga ikut kurasi ke sini. Jadi di hari tanggal 28 itu selain lagu top-nya dari Sonora, ada juga lagu yang ibaratnya dikurasi langsung oleh Analog Brew DJ-nya kita, yang akhirnya kita play di Rumah Kopi Gunawarman. Berarti ini memang benar lagu-lagu yang dipilih secara khusus untuk tanggal 28 ya. Jadi lagu pilihan dari Sonora, lagu pilihan dari DJ Samson tadi ya. Betul. Yang nanti akan dihadirkan, diputarkan di sana, dan pastinya akan membuat Anda flashback nostalgia kembali. Aduh, masa zaman-zaman dulu. Betul, gitu ya, pertemuan pertama. Pasti pakai surat ya kan. Pager nggak sih Mas? Masih Friendster ya waktu itu Friendster mungkin ya Mas ya. Friendster itu udah generasi yang lumayan baru sih. Saya sebenarnya Friendster. Dan yang pasti, karena tadi di awal di segmen 1 Mas Dennis ada story. Yes. Pasti kita juga ada konten itu ya, ada cerita di balik semua piringan, di balik lagu-lagu. The story behind the song akan dibahas juga di situ. Betul ya. Betul sih Mas. Pokoknya buat sahabat Sonora sama teman rumah, jangan yang pengen nostalgia, yang mungkin ngerasa banget into banget sama sesuatu yang analog, datang aja ke Rumah Kopi. Start dari jam berapa sorenya Mas? Mulainya itu dari jam 6 sore sih Mas. Jam 6 sore sampai selesai. Sampai dengan selesainya. Karena nanti di sana banyak banget promo-promo yang nanti akan kita bocorin juga di sana. Jadi promo-promo di Rumah Kopi ya? Betul. Di spesial hari untuk itu. Yang hadir? Spesial untuk hari itu. Hari itu saja? Betul. Aduh, pokoknya jadi memang seru kalau ajak teman-teman, ajak keluarga juga boleh. Boleh. Kalau seat berapa Mas kapasitas di Gunawarman? Kalau Gunawarman sendiri cukup intimate sih Mas. Jadi kayak kita itu seating kapasitasnya itu nggak sampai 50 kalau untuk seating ya Mas ya. Karena hanya saja di Gunawarman ini terbagi beberapa level. Jadi kita sebutnya area LG. LG itu adalah cocktail experience, termasuk juga adalah vinyl area itu di sana, bersama juga nanti event Analog Brew juga di sana. Tapi selain itu kalau misalkan yang pengen dining dengan proper, kita pun juga masih ada area dining di lantai 1, lalu juga ada area roastery, showcase roastery-nya kita juga di lantai GF. Jadi kayak kita sendiri ada 3 lantai yang notabene itu berbeda experience-nya sih Mas. Tapi di tanggal 28 ini kita akan fokuskan semua di lantai lower ground. Gitu. Standing masih oke lah ya. Standing masih oke. Karena bar kan Mas. Jadi orang bisa ibaratnya nanti denger lagu sambil minum koktail atau enggak minum kopi, bebas deh. Tergantung preference nanti sambil Mas. Ngobrol-ngobrol, cicet-cicet, dealing bisnis gitu ya. Ada hadiah sih kayaknya Mas nanti. Door prize ada ya? Betul, kayak siapa yang mau punya historical sama piringan hitam boleh banget mungkin nanti dibawa. Oke. Karena di hari itu acaranya cukup menarik gitu Mas. Oke. Kita undang sahabat Sonora dan it's free ya. Betul. Datang tidak dikenakan biaya registrasi ya. Yes, betul. Jadi daftar saja atau enggak harus daftar ya. Reserve kalau misalkan mau proper dan reserve table, itu bisa di DM di Instagramnya kita juga boleh di @rumahcoffee gitu, ataupun juga email ke info@rumahcoffee.com. Itu bisa, atau misalkan reservasi langsung juga bisa ke nomor WhatsApp-nya kita, itu ada di 0811 9530 020 Mas. 0811 9530 Oke.
020. 020. Ini reservasi. Tapi kalau mau walk in juga it's okay. Boleh banget, Mas. Sambil nanti tanggal 28 kita start dari sore hari sampai malam, kita akan menikmati lagu-lagu nostalgia, koleksi dari Rumah Kopi dan dari Sonora tentu saja. Dari Sonora, betul, Mas. Dikurasi dua-duanya, dikolaborasikan begitu ya. Dan yang pasti lagu-lagu hits sudah dipilihkan oleh DJ OC yang nanti akan hadir di sana. Dan betul. yang pasti Anda boleh cerita juga. Kalau bawa koleksi dari rumah juga boleh. Siapa tahu nih sahabat Sonora punya vinil juga kan? Betul, boleh ya banget diceritain karena ada hadiahnya juga nanti. Ada hadiah menanti Anda untuk Anda yang mau cerita sambil bawa koleksi piringan hitam Anda dari rumah. Seru banget ini. Seru banget. Dan kemudian kita tunggu, silakan di alamat ini penting, Mas. Yes. Jadi Gunawarmannya tuh persisnya di mana ya, kalau memang bisa di di Google Maps gitu ya. Tapi kalau boleh sharing alamat lengkapnya di mana, patokannya apa mungkin ya? Boleh. Kalau Rumah Kopi Gunawarman itu ada di Jalan Gunawarman nomor 49, Mas. Oke. Pokoknya strategis sekali, betul. Gampang sekali diakses ya. Jadi ada di sebelah kanan, di sebelah kanan sebelum taman tengah yang ada di Gunawarman itu ada di sebelah kanan sih, Mas. Gunawarman nomor 49. 49. Silakan kami tunggu nanti di tanggal 28. Ya, tadi searching dulu soalnya. Tapi cerita-cerita ini juga akan di-sharekan nanti di tanggal 28 ya Mas Dennis ya. Ya, nanti sama musik director dan juga Samson, kenapa nih pilih lagu ini? Pasti ada alasannya. Ada alasannya. Nah, kita nanti akan ketahui lebih banyak nih kenapa kemudian lagu ini yang dipilih, yang diputarkan begitu. Betul. Ya. Makanya kita undang nih, kita juga mau sapa sahabat-sahabat di TikTok. Halo. Di TikTok masih bersama Mas Dennis pada sore hari ini. Mas Dennis ini adalah Marketing Communication Manager dari Rumah Kopi. Betul, Mas. Dan sebetulnya kalau kita bicara tentang event rutin, Rumah Kopi ini kan sudah sering banyak menyelenggarakan rutin ya Mas. Betul, Mas. Tiap bulan. Apa aja nih Mas ya? Jadi selain Analog Brew sendiri Mas, kita sendiri juga ada event weekly lainnya. Jadi mingguan. Jadi untuk experience vinyl ini sebenarnya bisa didapatkan gak hanya cuma di Rumah Kopi Gunawarman, Mas, tapi ada juga Rumah Kopi Puri. Jadi di Rumah Kopi Puri Indah Mall 2 serta Rumah Kopi Gunawarman ini kita punya turntable. Jadi kita punya piringan hitam juga di sana. Hanya saja source-nya itu dari si kurator, dari si DJ. Nah, ini itu bisa didapatkan, sahabat Sonora bisa mampir ke Rumah Kopi Gunawarman di hari Jumat dan Sabtu. Itu kita punya namanya Suara Rumah. Jumat ini juga ada nih Mas, Suara Rumah. Jumat dan Sabtu besok ini ya? Sudah ada Suara Rumah. Jadi itu Suara Rumah adalah program weekly-nya kita di jam 9 malam, jam 8 malam sampai jam 12 itu ada di Rumah Kopi Gunawarman. Lalu kalau untuk Sabtunya itu ada di Gunawarman dan juga ada di Puri Indah Mall 2, Rumah Kopi Puri Indah Mall 2. Di jam yang sama ya? Kalau di Puri itu dari jam 6 sampai jam 8, 6 sore sampai jam 8 malam. Genre lagu-lagunya, pilihan yang dikurasi oleh DJ Samson ini sama? Kalau ini kan sebenarnya rotasi DJ sih Mas. Jadi kayak beberapa line up dari DJ yang atau DJ kolaborasi dengan record store ataupun juga beberapa yang kita sebut residen DJ-nya Rumah Kopi. Tapi memang mereka punya koleksi vinil Mas. Tapi ada beberapa kesempatan pun juga saat kita invite sesuatu DJ yang cukup famous, biasanya mereka tetap menggunakan vinil, hanya saja ada semacam penghubung digitalisasi. Jadi kayak source-nya ini masih digital, jadi kayak kita punya namanya record store, record box sendiri sih Mas. Jadi kayak lagunya digital tapi outputnya masih ke playernya piringan hitam. Itu juga ada. Okay. Cuman kan experience vinilnya tidak kerasa kental. Nah, biasanya yang kental banget itu adalah di Analog Brew dan juga di Gunawarman. Real langsung diputar. Real langsung. Dari piringan hitamnya. Betul. Ya Mas. Kayak hari ini nih Mas, lagu-lagu ini juga itu real di play langsung dari piringan hitam kan. Ini saya baru pertama kali siaran, lagunya langsung diputer loh. Bertahun-tahun siaran di Sonora loh Mas, beneran. Makanya ada nuansa-nuansa merinding disco gimana gitu. Untung nggak bawa debu ya Mas ya. Jadi jangan. Oke, tapi kalau boleh tahu Mas Dennis, dari sekian edisi gitu ya dengan format yang sama, memutarkan musik dari piringan hitam, lagu-lagu klasik, respon dari pengunjung, dari tamu-tamu Rumah Kopi ini seperti apa Mas? Sejauh ini sebenarnya cukup musik-musik itu. Ada yang mungkin bisa karena kita basicnya pun juga coffee shop ya Mas ya. Ada pro dan kontra sih Mas. Kadang-kadang kalau misalkan yang suka banget sama ekspektasinya dia itu mau benar jedak-jeduk, karena kan
Rumah Kopi bukan klub ya Mas ya, bukan. Jadi kayak memang kita ekspektasinya untuk bisa menemani mereka ngecil ataupun juga minum kopi ataupun juga minum koktail ataupun juga promotion koktailnya kita ya, ataupun juga kita punya sebenarnya yang spesial itu adalah free flow gin. Free flow gin dengan ada semacam ada 3 kategori gin yang sebenarnya spesial banget, itu ada di Gunawarman yang harganya cuma 250.000 plus tapi itu bisa nonstop minum sampai free flow sepuasnya sampai selama 2 jam sih, 2 jam. 5 ke 7. Jadi kalau mau ya harapinnya nggak sampai mabuk parah ya Mas ya. jangan ya, kan namanya chill tapi tetap bisa relax menikmati lagunya. Betul. Gitu ya, ketemu dengan partner bisnis, deal bisnis di situ, networking ya. Betul. Kan di samping gibah-gibah juga pastinya ya. Ini seru banget sahabat Sonora. Jadi ada suara rumah, terus ada lagi apa lagi Mas? Kalau promotionnya itu kita yang tadi diceritain sih Mas, kita punya sorbet soirée. Jadi sorbet soirée ini adalah ini tuh adalah promotion yang khusus ada di Gunawarman di setiap hari Jumat dan Sabtu. Teman nya juga si Suara Rumah, termasuk juga nantinya yang akan on juga di Analog Brew udah pasti. Ini dari jam 5 sore sampai jam 7. Harganya itu cuma 250.000 plus itu free flow gin cocktail. Jadi kayak ada 3 jenis gin, ada Ginderella, ada juga Virgin dan Imaginary. Oke. Lucu nih ya. Lucu ya. Ginderella itu apa sih? Sepatunya hilang satu berarti ya? Kayaknya keselip jam 12 malam baru balik lagi. Iya. Okay. Ada Ginderella, ada Virgin dan juga Imaginary. Itu kayak gimana? Datang sendiri. Nggak bisa di-spill sahabat Sonora. Harus datang langsung. Yang jelas ada yang fresh, ada yang juga yang creamy, sama juga ada yang floral. Jadi kayak tergantung preference-nya. Itu bisa banget dicoba sih sebenarnya. Aku penasaran sorbet soirée ini artinya apa Mas? Sorbet soirée ini bahasa Prancis. Jadi sebenarnya kenapa kita sebut sorbet soirée? Karena selain gin, di atasnya tuh kita punya topping sorbet. Jadi semacam fruit ice, sorbet fruit yang sebenarnya bisa ngasih experience untuk si ginnya itu bisa lebih segar, bisa lebih creamy, tergantung mungkin nanti Mas mau yang mana, mau Ginderella, mau Virgin. Kayak Virgin lebih oke ya. Virgin lebih oke. Nyobainnya. Tapi topping ya. Betul, topping. Akan memberikan nuansa berbeda ketika masuk ke dalam mulut kita. Sambil dengerin vinil ya. Aduh, saya udah ngebayangin sore-sore. Gerimis tipis, mengiris ya. Jangan sampai miris ya. Datang nanti ke rumah kopi Gunawarman. Itu hanya ada di rumah kopi Gunawarman, Mas. Hanya di Gunawarman. Betul. Jadi memang tapi kalau weekend okupansinya gitu Mas, apa harus reservasi dulu atau bisa kalau weekend kan datang tiba-tiba full book gitu kan, agak ini juga Mas. Saran sih sebenarnya memang harus reservasi sih Mas. Apalagi mungkin kalau sahabat Sonora mau datang untuk cobain Virginnya itu ataupun juga Ginderella-nya tadi, saran aku memang harus booking jauh-jauh hari karena balik lagi kan waktunya terbatas, hanya dari jam 5 sampai jam 7. 2 jam saja kan. Jadi kayak kalau mau bener-bener puas ya udah dari jam 5 sampai jam 7. Ya kalau kuat ya berapa gelas ya terserah Anda. Keputusan ada di tangan Anda. Iya. Tapi pokoknya ready to serve ya. Betul sekali. Di rumah kopi ini atau mau kopi-kopi yang lain juga semua tersedia di Tersedia betul Mas. Pulang beli bawa oleh-oleh. Betul, boleh banget. Kita sebenarnya juga ada merchandise dan lainnya. Pokoknya cukup lengkap. Itu ready shopping ready di situ. Ready semua Mas. Sampai merchandise. Merchandise juga berbau kopi semuanya. Berbau kopi sampai perangko Mas. Kita sendiri juga punya kolaborasi terakhir. Jadi kan dengan ingetan nih. Filateli maksudnya. Betul Mas. Jadi kita waktu launching di satu event, kita itu kolaborasi dengan Pos Indonesia. Kita launching satu seri Anak Daro yang cuman kita print terbatas. Jadi udah satu set. Jadi kita sebut namanya Anak Daro Collector Set. Jadi di dalamnya itu ada 6 series perangko yang bisa dipakai kalau masih sering kartu pos juga atau mungkin mau dikoleksi boleh. Selain itu juga include dengan notebooknya bersama juga dengan special tote bagnya serta boxesnya. Jadi cuma ada di situ kayaknya. Itu cuma ada di situ dan di beberapa
pos Indonesia yang terpilih, maksudnya yang bisa ngejual gitu. Kita masih long term sih Mas, kolaborasinya sama mereka. Anda filatelis sedang berburu perangko, datanglah ke sana nanti. Ada Betul. edisi spesial anak Daro tadi Betul. ya. Karena limited pastinya. Betul Mas. Tapi harganya juga nggak tahu deh ya. Harganya 798.000. Nah, silakan kalau Silakan. Anda mau berburu karena limited tadi ya, cuma ada di sini ya. Cuman Baik. ada. Kalau ceritanya ya, kalau kata salah satu petinggi pos sendiri, Pada suatu hari kayaknya baru cuman Rumah Kopi dia yang ngeluarin perangko seheboh itu, selimited itu itu. edisi spesial dan Edisi kerjasama sama spesial. Pos Indonesia langsung. Betul sih Mas. Oke, seru Aduh, banget. jadi panjang ya obrolan. Oke, kita lanjut lagi, masih ada satu segmen lagi, tetap bersama kami. Ya, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat Sonora masih di Ngopi Sore bersama teman-teman dari Rumah Kopi. Sahabat Sonora, kita masih terus invite tanggal 28 nanti ya. Ramean sekarang. Tiba-tiba ramai, kaget saya. Terima kasih banyak loh Kakak Michelle, DJ Samson ya. Ini yang selama ini tadi diceritakan sering disebut-sebut terus namanya, mengkurasi lagu-lagu yang dimainkan di Rumah Kopi ya. Iya, di Analog Brew juga. Di Analog Brew juga. Cerita dikit dong, mengkurasi challenge-nya apa sih selama ini? Kan 70-80 ya? 70-80an kebanyakan. 70-80. Kalau yang dari archive yang di sini kita nemukan 70-80 dan kebanyakan mungkin banyak Indonesiaan yang nostalgic ya. Yang kita pilih. Tapi untuk acara besok ini sengaja yang dipilih mungkin kebanyakan untuk yang lebih dance kali ya. Betul. Vibe-nya lebih buat untuk joget-joget dansa-dansi. Oke, Ya. dansa-dansi. Ya, Jadi betul. hari Jumat setelah minum Cinderella tadi dan lainnya dansi. Aduh, seru banget itu ya. Berarti memang flashback di era-era itu ya. Betul. Oke. Joget kecil. Jadi kecil. Melihat koleksi Sonora yang itu gimana melihatnya? Pusing. Karena banyak banget sih Banyak sebetulnya. banget ya. Banyak Itu banget. sebetulnya kekayaan yang sayang sebetulnya ya. Sayang, Ya. karena sebetulnya kalau di archive dengan baik sama digunakan mungkin ya bisa jadi aset sih. Bisa jadi aset ya. Dan makanya kita kolaborasi untuk memperkenalkan itu kepada. Betul. Tapi mostly Kak Michelle kan boleh sharing yang datang ke Rumah Kopi gitu ya. Betul. Mostly generasinya Gen Z atau semua generasi ada sih? Sebetulnya cukup beragam sih. Aku pun kan Dikit lagi, Kak. oh iya, sorry. Lumayan setiap minggu ya ngikutin acara-acara spinning di Rumah Kopi gitu, terutama kalau Analog Brew gitu. Sebenarnya beragam banget, makanya justru jadi kayak apa ya, vibes-nya tuh beda sendiri gitu di dalam sana gitu. Kayak yang udah dijelasin juga, kita kan punya acara ini di Lower Ground gitu ya. Betul. Di Lower Ground-nya Rumah Kopi Gunawarman. Di situ tuh ketika kita turun dengan vibes apa ya, musiknya kan lain nih, akhirnya kita pakai vinyl gitu ya. Itu tuh bikin kayak kita masuk ke, kalau yang kayak kemarin Mas bilang kayak ke time capsule, yang rasanya tuh kayak kok kita beda era ya di sini. Duduk gak mau pulang. Benar. Dan itu maksudnya dengan vibes kayak gitu kita juga bisa ya chill gitu ya, chilling di mau duduk mau berdiri kecil, tadi apa joget kecil gitu ya. Itu tuh apa ya, kayak beda gitu. Ajojing gak sih? Ajojing, benar. Ajojing. Iya gitu. Itu istilah zaman kita dulu ya. Oke, jadi seperti masuk ke lorong waktu. Bener. Dan maksudnya di situ pun ngelihat kayak ya, kalau kita ngomongin lintas generasi gitu ya, yang muda-muda tuh bisa tiba-tiba ngobrol sama yang apa bahasanya, mature gitu ya, yang mature. Kayak gitu, bisa joget bareng apa segala macam. Jadi seru sih, banyak jadinya ada obrolan yang kita yang termasuk aku ya yang jadi part of Gen Z gitu, jadi banyak nanya, oh ternyata tuh dulu seru ini ya, maksudnya setelah lagu tuh nggak cuman ngeklik, tapi kita harus buka dulu, pasang dulu gitu, bener-bener ngedengerin setiap side-nya kayak gitu-gitu. Ya, kita mau dengerin musik aja harus betul-betul manual kita. Betul. Ya kan, Experience rewind, forward itu gitu justru, ya. Pasin lagunya, bayangkan dulu Sonora memutarkan request lagu, dipasin lagunya udah pas belum ya? Harus pas ya. Harus pas dari awal kan. Kalau misalkan muter ya harus pakai pensil atau apa, pakai pulpen. Itu semanual itu gitu iya, kan. Betul. Iya. Juga kayak kita pas kemarin baru mampir ke Sonora pun gitu ya, ngelihat archive-nya yang ya dari vinylnya, dari alat-alat playernya, itu tuh aku sih sebagai yang selama ini cuman tahu klik-klik doang kayak wow, gila keren banget, ternyata segitunya ya gitu. Jadi kayak lebih
menghargai musik, wede. Suara Gen Z ya nih, sahabat Suara Sonora, Gen Z. real gitu ya. Suara kami. Sama tadi ada yang sempat lupa sih Mas. Jadi dari di acara Analog Brew-nya nanti dari tim Sonora pun juga mengizinkan untuk membawa player-player dari mulai analog ya untuk akhirnya bisa di showcase. Jadi kayak mungkin generasi Z yang belum pernah tahu piringan hitam kayak gimana, playernya kayak gimana. Terus juga aku aja baru tahu nih nemu di sini ada IR terus kaset, Walkman segala macam. Nanti kita akan ceritain sama-sama di sana. Tapi jangan dibawa pulang. Jadi cuma nih dilihat aja, nanya boleh. Maksudnya biar menjadi sesuatu insight baru buat generasi sekarang yang sangat super digital native ini. Akhirnya bisa tahu nih sebenarnya timeline time capsule dulu tuh dari apa ke apa tuh bisa banget nanti di sana ada Mas. Tapi Gen Z masuk ya DJ Samson sebagai orang yang mengkurasi gitu ya. Sebetulnya sih kalau Gen Z dengan sekarang gitu ya semakin kebanyakan gini, kalau misalnya yang saya alamin ada beberapa lagu yang mungkin mereka familiar dulu, mungkin zaman orang tuanya pernah muterin, cuman kayak ini kayak dulu lagu bokap gue deh. Nah, udah. Nah, itu akhirnya jadi relate tuh. Ya kadang-kadang ada beberapa case ada pengunjung yang datang juga ke Analog Brew, emang orang tua dan anaknya, anaknya udah mulai pada gede, datang lihat nyokapnya joget-joget bingung gitu. Kok dia bisa beatnya kena gitu. Itu lucu dan itu akhirnya menstimulasi percakapan juga. Dulu tuh gini, dulu tuh papa pernah bandel juga sih. Malah jadi ketahuan. Tapi positifnya ini jadi ada bonding ya nggak sih? Ada bonding. Orang tua dan anak daripada diem-dieman gitu. Cross generation ya. Ajak ke rumah kopi jadi ajojing bareng ya. Ajojing bareng ya. Disco family friendly sih. Disco family friendly. Benar. Dan ini selain tanggal 28 juga memang rutin diadakan di rumah kopi ya. Cuman namanya Suara Rumah. Suara Rumah. Gitu. Iya. Jadi pulang ke rumah gitu ya. Ke rumah kopi maksudnya. Ke rumah kopi. Oke. Dan pokoknya tanggal 28 ya kita undang ya teman-teman dan sahabat Sonora semuanya, teman rumah untuk ke rumah kopi. Kita akan seru-seruan dari sore sampai selesai. Betul. Gitu ya. Menikmati sajian musik-musik yang dikurasi oleh DJ dari Sonora, DJ OC khusus ya. Pokoknya. Tapi ini mudah-mudahan sih bukan yang pertama, bukan yang terakhir ya. Betul. Pertama dari dan seterusnya. Karena harapannya sebenarnya rumah kopi harapannya bisa menjadi rumah juga buat Sonora untuk bisa jadi player terus, maksud untuk bisa menjadi activation yang nggak cuma satu kali ini aja. Karena stoknya banyak kan sampai 4.000. Ya kita putarin satu-satu ya. Sama Samson. Berapa hari, berapa episode tuh ya. Banyak banget. Aduh nggak kerasa sudah menit-menit terakhir nih. 2 menit lagi malah ya. Dengan semua yang sudah kita bahas ya, semoga bisa memberikan insight kepada Anda, punya persepsi yang berbeda dengan hal-hal yang berbau klasik, vintage, heritage gitu ya, dengan atmosfer yang dirasakan di rumah kopi nanti. Mungkin teman-teman ada message atau closing statement yang bisa disampaikan nih kepada sahabat Sonora, kepada teman rumah yang akan nanti hadir di tanggal 28 nanti. Oke. Dari siapa nih? Dari aku aja. Boleh dari. Oke. Intinya sih sahabat Sonora dan teman rumah jangan lupa untuk datang di acara Analog Brew bersama Piringan Hitam Sonora di Rumah Kopi Gunawarman jam 6 sore onward. Karena banyak banget kejutan yang bisa didapetin buat lintas generasi, nggak cuma Gen Z ataupun juga nggak cuma baby boomers dan lainnya. Karena di sana kita bisa berajojing ria, joget-joget kecil. Betul. Jangan lupa untuk book di 0811 9530 020 atau DM langsung di Rumah Kopi. Link di bawah ini. Akunnya jangan lupa tulisannya Roemah Kopi. KOFFIE. Kalau langsung sosmed gitu ya. Betul. Langsung spellingnya terus bener gitu ya. Iya benar. Silakan Kakak Michelle. Oke. Sebetulnya mungkin wajib banget kalian buat datang ke Analog Brew karena ini bakal jadi experience yang beda gitu. Mau ya mungkin jadinya untuk yang mature gitu ya, itu bisa merasa nostalgia kembali gitu, gimana rasanya dulu ngedengerin musik dengan kualitas yang seperti ini, dengan musik-musik seperti ini. Tapi juga buat generasi-generasi mudanya itu jadi bisa masuk ke eranya si mature ini gitu ya. Jadi
pokoknya jangan sampai nggak datang, karena ini nggak cuman ajojing ria aja, tapi kalian juga bisa belajar banyak gitu di dalamnya tentang budaya-budaya dulu tuh kayak gimana sih musik tuh gitu. Karena ada cerita di Betul. balik setiap nada. Betul. DJ, silakan DJ Samsa. Karena sebetulnya semuanya udah disebutkan sebelumnya. Jadi pesan saya, kalau datang jangan lupa joget ya. Ya. Kita joget bareng tanggal 28 ya. Betul. Terima kasih, kita tunggu nanti di Rumah Kopi Gunawarman. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.